Jadi semua yang tadi diomongin ini bisa muncul dari anak-anak gitu ya dok ya. Bisa nggak kelihatan gejalanya dulu, bisa muncul nanti dewasa atau makin buruk gitu ya. Iya, makin berat gitu. Iya, makin berat. Nah, khususnya ketika dewasa kalau kita bicara yang NPD, gangguan kepribadian, karena orang dengan gangguan kepribadian itu masalahnya adalah relationship. Bermasalahnya sama orang lain, iya sih. gitu. Dia nggak masalah sama dirinya sendiri kan, gitu. Ya justru dia nggak ada masalah. Nggak ada masalah, gitu. Oke, tapi memang ada beberapa tips berarti yang bakal diberikan sama Dr. Vivi itu ya. Iya. Bisa dibocorin nggak buat pasangannya nih, misalnya ada yang seperti itu, tapi kan udah cinta banget, gimana nih solusinya menghadapi, mungkin ada apa nih trik-triknya? Pertama harus gimana misalnya? Iya. Orang dengan NPD ini emosional, kemudian dia amat sangat butuh pujian, butuh dikagumi. Jadi kalau si pasangannya bisa mensuplai, bisa memuja-muja, kasih pujian, itu aman, gitu kan? Iya. Jadi mau nggak mau mengalah untuk memuji. Ya, seperti itu. Untuk mendapatkan tujuan kita. Tujuannya, misalnya yang penting, oh ya udah, yang penting uang belanja aman, yang penting aku sama anak-anak nggak dipupulin kalau dia marah misalnya. Kan ada yang emosional dan sampai KDRT gitu ya. Jadi perlu belajar untuk berhadapan dengan orang dengan NPD ini seperti apa. Jadi ada yang harus kita ubah juga dari kita ya. Pengorbanan lah ya dalam daily life. Sebenarnya memuji ya oke lah ya gitu ya. Apa lagi nih dok? Terus kemudian ya lebih berhati-hati menyampaikan kritikan karena memang anti kritik kan. Iya benar banget. Jadi nggak bisa tuh dengan leluasa, kamu gimana sih bla 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 bla. Itu hanya akan memicu pertengkaran dan nggak akan pernah menang. Orang NPD pasti menang. Sad banget gitu. Jadi perlu menerima realita bahwa oh ternyata pasangan saya ini memang begini. Jadi saya nggak bisa maksain dia harus bisa ngerti, bisa yang kayaknya apa ya, menerima kritikan gitu. Dan itu butuh apa ya, butuh pemahaman dan pengorbanan hati sebenarnya. Iya sih. Untuk ya kayaknya kan berarti versinya bakal ngalah terus nih gitu ya, bakal ngalah terus. Pasangannya kasihan juga ya. Kasihan juga. Oke. Terus ada mungkin terakhir harus apa lagi? Sabar ya, terus kemudian tentunya ketika ada tanda-tanda kekerasan, nah ini perlu diperhatikan lah gimana biar tetap safe ya, tetap aman ya secara nyawa dan juga keamanan yang lain lah, finansial dan lain-lain. Karena memang orang NPD biasanya controlling, ya mereka membatasi interaksi. Jadi seperti kayak nggak punya pertemanan, nggak punya anggota keluarga yang lain, sehingga si pasangan ini akan merasa aku bisa hidup nggak nih kalau nggak sama dia. Itu yang membuat kadang-kadang orang even sudah mengalami KDRT dia tetap stay di hubungan rumah tangga itu ya. Nah, jadi ya coba cari cara untuk memastikan keamanan diri dan bila perlu ya memang bantuan psikologis, bantuan apapun untuk bisa menghadapi situasi dengan pasangan seperti itu. Oke. Kalau untuk efek terbesarnya nih dok yang dialami oleh pengidap NPD-nya sendiri, kalau misalnya ada dalam lingkungan pekerjaan gitu, efek terbesarnya apa sih? Buat si orang yang ngalamin NPD? Nggak ada? Sebetulnya nggak ada ya. Karena memang orang dengan NPD ini mereka kan punya gambaran bahwa diri mereka tuh lebih, mereka tuh hebat. Dan at one point mereka memang bisa mencapai itu. Jadi mereka memang bisa beneran sukses, beneran terkenal, beneran jadi pimpinan, jadi public figure, bisa banget. Bisa banget karena memang tujuannya itu gitu. Pede gitu kan istilahnya. Iya, percaya dirinya tinggi. Gitu. Dia tinggi, dia punya kayak goals, menempatkan dirinya di situ gitu, jadi bisa memang. Iya. Oke. Jadi kalau misalnya nggak tercapai nih, misalnya dia ini orang NPD, ternyata dia tidak sebesar itu, tidak berada di posisi itu gitu. Itu dia apa yang akan terjadi pada dirinya? Nah dia biasanya akan kecewa dan reaksi emosinya dilampiaskannya ke orang terdekat. Iya. Post power syndrome itu tadi ya? Bisa jadi. Jadi di depan orang lain yang nggak terlalu dekat, dia akan jaga image. Iya, benar. Pasti. Tapi di rumah mungkin pelampiasannya ke anak, ke pasangan. Jadi kadang-kadang pasangannya suka, ya orang nggak tahu aja gitu, nggak ngelihat di luar gitu ya, kayaknya
all good dengan image yang sangat baik, positif. Tapi aslinya ketika behind closed doors nggak kayak gitu. Oh gitu. Jadi yang kasihan sih orang terdekat. Iya. Berarti tetap harus konsultasi gitu Iya. ya. Orang terdekatnya ya. Orang terdekatnya ya. Sebenarnya. Betul. Oke. Ini menarik banget ya ngobrol sama Dokter Vivi nih, emang enak banget ya. Makanya saya penasaran kalau misalnya Dokter Vivi nih sebagai seorang dokter yang sangat mengerti tentang kejiwaan gitu ya. Gimana sih caranya untuk menjaga keharmonisan pada keluarga? Jadi buat ini ya, buat diri sendiri Buat juga diri ya. sendiri juga, buat kita semua, Toxic people nih. Mungkin dari pemahaman tentang ilmu ini saya jadi belajar bahwa tiap orang tuh punya nih level of narcissism. Oke. Saya punya, suami saya punya. Jadi ada momen-momen di mana saya butuh nih divalidasi. Oke. Gitu ya. Jadi ada momen-momen saya butuh pasangan memuji saya atau bilang saya cantik atau mengapresiasi. Jadi saya bilang saya akan sampaikan gitu. Itu dong, puji aku dong gitu. Tapi kita juga perlu lakukan itu ke pasangan. Jangan satu sisi ya. Itu masuk ke narsis tadi itu. Jadi kita juga apresiasi pasangan gitu. Kita puji, kita ucapkan terima kasih kalau dia melakukan hal-hal yang positif, yang baik gitu kan. Dan ada hal-hal yang kita tahu ini sensitif nih buat dia. Sehingga kita hati-hati kalau mengkritik area tersebut. Iya, betul. Karena kita tahu tiap orang punya level narsisisme tadi. Jadi jangan terlalu kita utak-utik hal yang kayaknya sangat sensitif pada pasangan. Nah itu ketika bisa berlaku dua arah ya, itu bisa tetap terjaga harmonisasi di relationship, termasuk juga untuk parenting ya, untuk anak gitu. Untuk anak-anak kita belajar untuk bisa tadi mengapresiasi yang pas dan tidak berlebihan. Nah, namun ketika ada kesalahan kita bisa tegur dengan cara-cara yang baik tentunya. Oke, wah ini tipsnya bermanfaat banget ya buat kita semua ya. Harus paham bagaimana melakukan hubungan yang baik dengan semua nih. Harus bisa saling bekerja sama gitu lah ya intinya. Oke, ada tips nggak nih Dokter Vivi? Ini terutama buat, ini agak berbeda dengan yang tadi kita sudah bahas topiknya, yakni untuk para anak muda. Ini terutama mungkin Gen Z ya. Ya, bagaimana untuk menjaga mental health mereka, ya kan? Karena biar nggak dikit-dikit kena mental nih gue, gitu. Oke, memang anak muda khususnya Gen Z itu mereka lebih aware nih tentang mental health ya, tentang isu-isu mental health. Walaupun awareness yang bagus ini kadang-kadang juga agak digunakan berlebihan gitu ya, maksudnya banyak yang self-claiming gitu ya, aku nih kena mental, aku bipolar, aku BPD, aku depresi. Self-claiming tuh ya? Iya, self-claiming, ya konsul, self-diagnosis gitu. Aku ADHD deh, soalnya susah fokus gitu. Aku mood swing, kayaknya aku bipolar. Jadi sesimpel itu untuk mendiagnosis diri, padahal kan nggak gitu ya. Jadi buat anak muda belajar dan mencari tahu tentang kesehatan mental itu bagus banget. Keep on doing that, tapi jangan self-diagnosis. Dan cara menjaga kesehatan mental yang baik adalah dengan mencoba untuk belajar komunikasi yang baik. Karena ini yang agak lag ya pada anak muda. Karena era digital, taunya emoticon, tapi nggak bisa baca ekspresi. Ini marah, ini sedih, susah komunikasi, mau berantem aja lewat WhatsApp gitu ya. Jadi belum bisa mengkomunikasikan secara langsung. Ketika nanti bekerja ditegur atasan secara langsung, baper, kena mental. Karena nggak terbiasa komunikasi langsung. Berumah tangga ada konflik, sedikit-sedikit mulai down. Karena memang komunikasinya kuncinya ya belum terjadi dengan baik. Jadi belajar komunikasi interpersonal langsung, bukan lewat media. Itu penting untuk anak muda. Dan kemudian work-life balance gitu ya. Jadi kita jangan terlalu fokus mengejar kerjaan gitu ya, karir gitu ya. Karir, tapi kehidupan yang lain enggak. Atau sebaliknya, healing terus tapi nggak kerja, kan nggak balance ya. Jangan juga ya. Nanti di akhir bulan malah stres ya. Gitu. Jadi balance. Nah, work life balance itu penting gitu ya. Terus kemudian ketika memang merasakan ada perubahan-perubahan pada
entah itu pikiran, perasaan atau perilaku. Misalnya kok tiba-tiba aku overthinking, ada pikiran yang terus-menerus muncul. Atau kok perasaan aku sekarang sedih terus ya, nggak bervariasi. Atau perilakunya, tadinya social banget, tiba-tiba menarik diri. Nah, jadi ada perubahan, pikiran, perasaan, perilaku, sebaiknya sih konsultasi. Dan konsultasinya itu harus ke profesional. Betul. Jangan ke tetangga ya, atau ke teman ya. Nanti kalau udah nggak temenan nyebar kemana-mana, ya kan? Betul. Jangan juga ini curhat di sosial media. Sosial media, maunya viral soalnya. Ada tujuan lain yang mereka mau achieve, enggak ya? Jangan ya. Oke, kalau gitu kita langsung aja next kita bakalan main games. Kali ini mitos atau fakta bersama Dr. Vivi. Yeay. Ini semua lovely people ikutan nebak ya, ini mitos atau fakta, oke? Saya akan bacakan pernyataannya, nanti langsung dijawab aja ya. Oke. Mitos atau fakta? Ketakutan akan masa depan dan masa lalu merupakan gangguan mental. Mitos dong. Mitos. Ya. Gak apa-apa takut ya? Nggak apa-apa, takut itu boleh dong, kita takut tentang sesuatu yang sudah pernah terjadi di masa lalu, trauma misalnya. Bukan termasuk post trauma syndrome? PTSD ya? Nggak langsung Disorder menjadi PTSD ya. see. Terus takut masa depan, wajar-wajar aja gitu ya. sih. Tapi ketika rasa takut itu sudah terus-menerus mengganggu dan disertai gejala-gejala lain, baru nih kita cari tahu itu gangguan mental atau bukan. Tapi kalau baru Termasuk takut doang, enggak. Disorder atau enggak gitu ya? Yes. Dan yang menilai bukan diri sendiri balik Jangan lagi nilai ya. diri sendiri. Nah, ini butuh tenaga profesional untuk menilainya. Oke, next ya. Mitos atau fakta? Setiap orang yang mempunyai gangguan mental sering delusi halusinasi. Mitos atau fakta? Mitos, karena Mitos lagi. iya, mitos. Nggak semua gangguan mental itu ada delusi atau halusinasinya. Gitu ya. Ketika orang ngalamin gangguan cemas, panic disorder, atau depresi, itu mungkin nggak ada delusionnya, nggak ada halusinasi gitu. Jadi nggak semuanya. Nggak semua. Nggak semua. Nggak cenderung begitu ya? Ya. Oke, baik. Next. Mitos atau fakta? Orang dengan gangguan mental cenderung sulit bergaul atau berbaur. Mitos atau fakta dong? Tricky nih ya. Tricky ya? Oke. Tapi mitos sih. Mitos juga. Iya, mitos. Karena ada gangguan mental tapi dia bisa berbaur. Iya ya. Nggak ketahuan lagi Nggak kan? ketahuan. Kayak orang dengan NPD tadi kan bisa, Iya. dia bisa tampil dengan baik, berbaur dengan baik gitu, sama orang-orang di luar circle-nya ya. Gitu. Begitu di dalam baru ketahuan. Baru ketahuan. Oke. Jadi memang balik lagi, tanya dulu ke profesional. Next, mitos atau fakta? Sering mengeluh merupakan salah satu ciri gangguan mental. Nah, Siapa nih lo people kerjaannya ngeluh mulu? Aduh, masih tanggal muda, udah ngeluh. Ya kan? nanti kalau fakta ini banyak pasien saya ya. Jadi ini mitos. Oh, mitos ya? Mitos. Oke. Kalau Iya. ngeluh itu berarti nggak apa-apa ya? Maksudnya bukan termasuk harus yang di worry kah? Atau gimana? Sebetulnya mengeluh itu kan cara seseorang mengekspresikan ya perasaan dia gitu, perasaan nggak suka, perasaan nggak nyaman, kecewa gitu. Tapi memang ada orang-orang yang kadang-kadang mengeluhnya terlalu berlebihan, mengganggu orang lain juga gitu ya. Tapi gangguan mental itu sendiri kadang-kadang ada yang dia keep Malah ke dalam. untuk diri sendiri, jadi nggak dikeluhkan, nggak kelihatan gitu. Tapi ternyata mungkin dia struggle dengan pikiran-pikiran tertentu, dengan emosi tertentu gitu. Oke. Gitu sih. Jadi lebih bahaya justru yang nggak kelihatan. Nggak ketahuan dia lagi apa nih, nggak ada ngeluh apa-apa. Iya. Nah itu lebih bahaya. Itu lebih bahaya. Lebih bahaya Karena dibanding kita yang nggak ngeluh. bisa nolong juga. Nggak bisa tolong, susah. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Dr. Sama-sama. Vivi, seru banget. Jadi semua people sekarang udah tahu ya, udah paham ya tentang narsistik ternyata seperti apa. Dan semoga bisa ditangani dengan baik. Dan buat para Gen Z semuanya, lebih baik konsul ke profesional kalau memang mengalami gangguan ya atau masalah-masalah. Oke, terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Jangan lupa di like, di komen, mungkin mau nanya-nanya sama Dr. Vivi di kolom komennya boleh ditulis. Jangan lupa juga subscribe dan bunyikan loncengnya. Dah.